Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Putri Reza di Project Review. Dan menutup akhir tahun 2020 yang saya kira udah tinggal iPhone doang isinya, ternyata masih ada yang baru untuk Android di Indonesia. Dan ini dia Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T. Handphone yang menurut saya luar biasa sekali dan simple aja. Ini adalah perangkat yang layak banget untuk kamu pertimbangkan. Apa aja yang bikin menarik? Pertama, seperti biasa saya tunjukin dulu isi kotaknya karena saya nggak bikin unboxing. Isinya lengkap, apresiasi khusus kepada Xiaomi karena bahkan masih menyertakan dongle buat jack audio. Lalu untuk handphonenya, waktu pertama kali lihat saya langsung teringat dengan satu HP lain yang pernah saya review. Kaca dengan gradient silver plus finishing matte di bagian belakang adalah hal pertama. Sedangkan yang satu lagi adalah bentuk kameranya ini loh. Satu yang besar di atas sedangkan sisanya ngumpul di bawah. Udah ingat kan ya HP-nya apa? Tapi saya nggak mau lebih lanjut soal itu dan langsung aja kita lebih fokus ke Mi 10T-nya. Ini adalah handphone yang besar, setara dengan juara gede lainnya kayak Note 20 Ultra maupun iPhone 12 Pro Max. Jadi buat yang cari HP kecil, dari sini kayaknya udah bisa bilang selamat tinggal buat Mi 10T. Selain besar, HP ini juga cukup tebal dan berbobot, tapi dengan alasan yang bagus yaitu kapasitas baterai yang besar. Buat saya masih enak untuk dipakai serta dioperasikan, sensor sidik jari sampingnya juga mudah untuk ditekan serta punya kecepatan yang baik. Ngomongin soal kecepatannya, HP ini seperti yang tertulis di kotak udah bisa terhubung dengan 5G yang sayangnya tentu nggak bisa dipakai di sini untuk sementara waktu. Tapi buat yang kebetulan di rumahnya ada router 5 GHz sama Wi-Fi 6, Xiaomi Mi 10T udah bisa terkoneksi untuk ngedapetin internet yang lebih bagus. Langsung aja, untuk alasan kenapa HP ini menarik, yang namanya HP Xiaomi udah pasti ngejual banget dari segi spesifikasi. Snapdragon 865, RAM-nya 8GB dengan penyimpanan 128 sama baterai 5000 mAh, pasti udah cukup banget untuk jaminan mutu soal performa. Jadi kalau buat macam-macam kerjaan, entah yang ringan sampai gaming dengan grafis tinggi macam Genshin Impact rata kanan, itu nggak masalah banget buat HP ini. Panas ya relatif kalau settingannya maksimal, tapi biasa aja sih, anget aja dan nggak lebih dari itu. Untuk baterainya, kapasitas besar ternyata terbukti cukup banget untuk menemani saya main game, karena dengan satu kali charge itu saya bisa dapat standby di atas 18 jam dengan screen on time lebih dari 5,5 jam. Itu pun dengan pemakaian yang intensif untuk main game. Jadi kalau buat user yang pemakaiannya lebih santai, mungkin lebih banyak sosmed dan segala macam, mungkin main game cuma sebentar, harusnya sih baterainya bisa lebih panjang lagi. Ini pun dalam konteks main game yang banyak ya, sedangkan kalau main game sedikit-sedikit aja nggak sampai berjam-jam, harusnya sih baterainya bisa lebih tahan lama lagi. Terus buat pengisiannya, sama seperti handphone Xiaomi lain, masih fast charging 33 watt, jadi ngisinya cukup cepat dan chargernya udah termasuk di dalam box. Lanjut ke bagian keren berikutnya dari HP ini adalah layarnya. Untuk HP dengan harga yang bisa dibilang terjangkau, spesifikasi yang dikasih ini cukup gila sih menurut saya. Ukurannya 6,67 inci Full HD Plus dan punya adaptive refresh rate 144 Hz. Overall, untuk pemakaiannya, kalau dari pengalaman saya udah oke, berasa smooth banget, apalagi jika ketemu dengan aplikasi yang cocok seperti game. Emang sekarang belum banyak game-game besar yang banyak pemainnya itu yang bisa mengoptimalkan refresh rate tinggi, tapi kalau dicari sebenarnya udah banyak banget game yang bisa mengoptimalkan refresh rate tinggi. Gak cuma 144, 120 sama 90 itu sebenarnya udah banyak banget yang bisa. Lalu untuk kualitas visualnya, panelnya menggunakan IPS dan walaupun sudah tergolong punya kualitas yang bagus, tapi tetap masih belum setara dengan kayak Super AMOLED contohnya. Khususnya untuk bagian warna hitam yang menurut saya masih agak terang. Tapi buat mayoritas orang, saya yakin ini pastinya udah bagus. Dan untuk kameranya, ini adalah satu aspek yang membedakan versi Pro dengan yang tidak. Untuk unit yang saya uji sekarang ini adalah Mi 10T versi biasa dengan sensor Sony IMX682. Sensornya oke dan ditemani sama ultrawide 13 megapiksel serta lensa makro. Ada lensa makro ini agak kurang sih menurut saya karena kenapa nggak telefoto aja gitu. Sebelum ngomongin soal kualitas, ada satu fitur menarik yang mau saya bahas dulu yaitu clone. Sesuai namanya, fitur ini memungkinkan user untuk bikin cloning. Kalau dulu banyak beredar tips dengan pakai mode panorama, sekarang nggak perlu repot lagi. Tinggal pastiin aja kamera nggak terlalu banyak gerak, cekrek, dan beres deh. Jadi kayak gini. Kerennya lagi, ini nggak cuma buat foto doang, tapi juga bisa untuk video.
Sekarang balik lagi untuk kualitas fotonya, di kondisi terang hasilnya hampir selalu bagus. Warnanya cukup akurat walaupun saturasi sedikit agak tinggi dengan warna-warna yang terang. Untuk detailnya juga tergolong cukup baik khususnya pada objek dengan jarak yang dekat. Tapi kalau objeknya jauh terus di zoom maka beda lagi ceritanya. Habis itu, untuk dynamic range, ini menurut saya agak hit and miss. Kadang bisa bagus, tapi bisa juga highlight saya jadi terang banget, shadow juga jadi gelap banget. Setelah saya cek, ini ternyata pengaruh dari opsi Auto HDR yang nggak selalu hidup ketika diperlukan. Selain itu, hasil dari lensa ultrawide dengan lensa utama juga sering menghasilkan foto yang berbeda seperti dari warna yang didapatkan. Nggak selalu sih, tapi sering banget. Buat perbandingannya, bisa kamu lihat berikut ini. Lalu, untuk foto low light atau malamnya, saya nggak ada menemukan hal yang bisa dikatakan sebagai kekurangan yang berarti. Palingan cuma soal detail yang turun, sesuatu yang wajar di kondisi seperti ini, dan night mode yang nggak selalu bagus. Tapi, bisa membantu juga. Lensa ultrawide seperti biasa, sebaiknya nggak usah dipakai pada kondisi redup karena hasilnya kurang optimal. Sedikit ngomongin tentang lensa makro, kalau dipakai pada kondisi cukup cahaya yang terang, ini cukup oke hasilnya. Sedangkan kalau buat low light menurut saya kurang, tapi ya jarang-jarang juga sih orang ngambil makro di tempat yang gelap. Habis itu, untuk kamera depan, sejauh yang saya coba, hasilnya bagus di kondisi terang dengan detail yang oke. Sedangkan untuk low light, hasilnya bisa juga bagus selama nggak terlalu gelap. Oke, ini dia hasil videonya dari Mi 10T kondisi malam hari. Langsung bisa lihat ya hasilnya. Dan yang cukup disayangkan kalau kita ada ngerekam di sini saya pakai resolusi 4K 30 fps itu tidak bisa pindah ke lensa ultra wide. Jadi hanya bisa di zoom seperti ini sampai maksimal 6x ya, 6 kali aja. Nggak bisa pindah ke ultra wide. Jadi perlu diperhatikan. Saya balikin dulu ke 1 dan saya coba bawa jalan. Kita lihat stabilisasinya. Kalau malam ini belum pakai stabilizer ya, belum nyalain. Dan habis ini bakal saya coba aktifin. Kita lihat bedanya. Oke, ini dia stabilizer udah nyala dan langsung kelihatan lebih gelap dibanding yang sebelumnya. Saya coba kembali ke tempat yang tadi, memang lebih stabil tampaknya, tapi gambarnya lebih gelap. Bisa lihat ya perbedaannya. Oke, langsung aja sekarang saya coba pindah ke kamera depan untuk lihat hasilnya. Oke, ini dia kamera depannya. Kondisi malam hari di dalam komplek cukup terang sebenarnya, tapi kurang lebih beginilah hasilnya. Seperti apa ya, stabilisasi, warna, detail, suara udah bisa langsung dilihat dan didengar. Jadi gimana menurut kamu, oke atau enggak? Tulis pendapat kamu pada kolom komentar di bawah.
Kembali lagi melihat harga yang ditawarkan, segini ini luar biasa sekali menurut saya. Xiaomi Mi 10T adalah handphone yang luar biasa dan layak banget untuk dipertimbangkan. Kekurangan memang masih ada, tapi ya masih bisa dikompromikan, jadi nggak bisa dibilang sebagai deal breaker. Lebih baik juga dibandingkan banyakkan handphone di harga yang kurang lebih sama, tapi nggak lebih baik dan nggak mengalahkan mereka yang harganya lebih mahal karena menurut saya punya segmentasi serta keunikannya sendiri-sendiri. Cuma buat mereka yang mengejar specs, jelas ini adalah handphone yang pas banget. Untuk sekarang kayaknya segitu aja pembahasan tentang Xiaomi Mi 10T-nya. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Dan buat kamu yang tertarik untuk beli, langsung aja cek linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.